puji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Dia telah bangkit, Dia berikan kemenangan kepada kita. Kita bersuka, kita bangga punya Allah seperti Dia katakan. Amin. Haleluya. Come on, musik. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita gerakkan badan kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Come on, lebih lagi tepuk tangan. Makasih Tuhan. Katakan sama-sama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus memenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Katakan sama-sama. Roh Kudus membakar. Amin. Sama-sama katakan. Bakar, bakar. Terjadi. Yuk sama-sama katakan. Menggali kuasa-Mu, nyalakan apimu, bernyanyi. Oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Katakan. Oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami percaya keajaiban terjadi. Api Roh membakar setiap kami. Katakan sama-sama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus. Katakan nama Yesus. Langkah takkan berhenti. Yuk berlari. Berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Dengan iman katakan. Roh Kudus membakar setiap. Yuk sama-sama katakan. Bakar. Hujan putih tak terjadi. Lompat. Bakar. Katakan. Bernyanyi. Angkat tanganmu. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, bernyanyi. Keajaiban terjadi. Kami percaya perkara yang dahsyat terjadi di tengah-tengah kami. Api Roh-Mu menyala, membakar setiap hati kami. Katakan sama-sama. Dengan suara keras. Sekali lagi. Musik memuji Tuhan namanya. Amin. Lomba sekali lagi. Haleluya. Oh, katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Katakan bakar, bakar. Naikkan hujan, mujizat terjadi. Sekali lagi. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap sama-sama yuk. Bakar, bakar. Naikkan hujan, mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasa-Mu,
Engkau Tuhan. Katakan haleluya. Saudara lebih dari pemenang, amin. Coba tos dulu dah biar gak tegang-tegang. Tos satu dengan yang lain, katakan kau lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Dengan dimanaikan pujian ini. Katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan Lebih dari pemenang.
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kami terus nikmati hadirat-Mu. Bahwa kami terus masuk dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Makasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mohon sama-sama naikkan pujian ini, katakan kasih Tuhan. Amin. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosa. terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. katakan dari dalam lubuk hatiku Tuhan. Dari dalam Ya Bapa, kami memuji Engkau, menyembah Engkau dari dalam lubuk hati kami. Bersama-sama kami berkata, terpujilah, terpujilah. Hanya Kau yang layak dipuji ya Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku ku sujud. Come on, lebih sungguh-sungguh lagi katakan, pujilah, biarlah Kau disenangkan Tuhan, biarlah hatimu disukkakan. Dari dalam lubuk hatiku, lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Sekali lagi ya, sama-sama lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam makasih Tuhan, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Mari puji Dia dengan senang hatimu. ditinggikan Nikmati hadirat-Nya,
Nikmati persekutuan yang indah siang hari ini dalam hadirat-Nya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan bersih. Sekali lagi dari hatimu katakan, terpujilah, terpujilah Yes, Lord. Yesus, Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Katakan ditinggikan tinggikan di atas
Yes Lord. Namamu, Yes namamu Lord. ajaib. Biar mulut kami terus bersyukur kepada Engkau. Biar mulut kami penuh dengan puji-pujian. Biar mulut kami penuh dengan nyanyian pujian, nyanyian pengagungan kepadamu Tuhan. Biar mulut kami takkan pernah berhenti mengagungkan Engkau. Sebab Tuhan kami sangat terlalu baik bagi kami. Engkau sangat terlalu baik bagi kami. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Oh, come on Bapak Ibu. Mari bermazmur bagi Dia. Mari nyanyikan nyanyian pujian bagi Dia. Dia Tuhan yang sangat baik bagi kita. Shaddai, Rukun nama kaya. Terus Bapak Ibu sembah Dia. Tercurah kuasa-Mu, tercurah kuasa-Mu. Yesus. Nikmati kehadirannya. Haleluya. Yes, 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 yes. Yesus. Terus nikmati kehadirannya. Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami Kami sembah. mau datang. Kau baharui kami dalam hadirat-Mu siang hari ini. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan. Kami percaya sesuai dengan tema kami tahun ini, Great Miracle. Nothing is impossible with God. Kami percaya sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu siang hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan, yang berputus asa diberi harapan yang baru, pintu yang tertutup dibukakan. Haleluya. Shadadadabayadadaba. Shadadadadabayadadabayadadabaya. Shadadadadamakuramashedamakaya. Semua pekerjaan iblis runtuh dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya.
the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. Amin. There's salvation in your Dengan iman name. menaikkan pujian ini. Jesus Ini Christ. kata-kata profetik, kata-kata iman kita. living hope. Haleluya. Hallelujah. Praise the one who set me free. Haleluya. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Saatnya kita bagi berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Menaikkan pujian ini dengan imanmu. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Let us love from you. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Yes, dahsyat. Hallelujah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. You have broken every chain. Amin, amin. There's salvation in your Oh, name, Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. Your salvation in your name, Jesus Christ. Mari angkat tanganmu bersama. Dengan segera hatimu katakan Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me. Yang sanggup membebaskan kita hanya Yesus. Yang sanggup melepaskanmu dari segala ikatan hanya Yesus. Yes, dahsyat. Your salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Dengan iman katakan hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken Every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, My living hope. Say, Jesus Christ, my living hope. One more time, say, Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Great miracle, great miracle, great miracle terjadi. Mujizat besar terjadi, mujizat besar terjadi, mujizat besar terjadi. Dirabata syakala rabala rabala syakala rabala rabo. Dirabata rabala rabala rabala. Cirarabo, 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 cirarabo. Dirabata rabala syaki. Dahsyat, mujizat besar, mujizat besar, mujizat besar terjadi. Dirabata Hallelujah, hallelujah.
Setiap ikatan dipatahkan, setiap kutuk dipatahkan, setiap sakit dipatahkan, setiap dosa dipatahkan, setiap keterpurukan dipatahkan. Kemenangan terjadi, kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi. Ajaib Kau Tuhan. Engkau dahsyat perkasa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan amin. Katakan tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia segala perkara. Jangan takut, dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Hanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. tetap percaya. Tuhan Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Penolong dan sahabat. Tetap percaya. tetap percaya. Tuhan tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Seperti firman-Mu berkata bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Sebab Engkaulah sahabat, sebab Engkaulah Tuhan. Tetap percaya, tetap setia. Itu yang kami rindukan di hadapan-Mu Tuhan. Siang hari ini kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami supaya terfokus, terarah pada Tuhan. Dan tertanam tumbuh subur dalam hati kami. Kebenaran, kebenaran dan demi kebenaran kami hidupi, kami lakukan di dalam nama Yesus. Kami memiliki telinga yang mendengar seperti seorang murid Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Roh-Mu bekerja siang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, sebentar saya mau sharing kebenaran firman Tuhan. Saya berharap tidak terlalu lama, enggak 3 jam, ya paling 2,5 jam ya. 2,5 jam jadinya ibadah sore jadi 1 ya saudara ya. Ya puji Tuhan, shalom saudara, bisa kasih salam dulu kanan kiri, saya kasih 1 menit berfellowship. Bisa berdiri, keluar dari bangku, katakan lama gak jumpo, ambo lama gak jumpo. Lah, bersuo, lama gak bersuo ya. Saudara gak berjumpa 1 minggu, saya percaya kerinduan kita terutama sama Tuhan, amin. Kerinduan kita sama-sama berkorporat menyembah Tuhan, amin. Nah ini waktunya siang hari ini 30 menit saya mau ajak kita konsentrasi, fokus kepada apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita datang ke sini dengan suatu pertanyaan? Tuhan, kayak mana hidupku nanti?
Tuhan gimana ini, kapan masalahku selesai? Tuhan bagaimana aku bisa menjalani hidupku? Tuhan gimana aku harus mengatasi masalah ini? Tuhan bagaimana aku harus menjalani ini semua? Pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam hidup kita. Tetapi yang terpenting, kita tanya sama siapa, itu pentingnya. Ya, jangan salah tanya, jangan salah curhat, jangan salah ngomong. Nanti kalau kita salah curhat, wah berabe, kata orang Betawi, berabe. Saudara, siang hari ini kita nggak mau jemu-jemu untuk mengatakan atau berbicara atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus. Meskipun tematik bulan kita ini tentang Roh Kudus, tetapi saya percaya kita mau melibatkan bukan hanya di bulan ini saja, bulan depan, tetapi kita mau melibatkan Tuhan sepanjang hidup kita di tahun ini. Bahkan setiap detik. Bugem tadi ibadah pertama berkata bahwa kita butuh Roh Kudus nggak satu hari, tetapi setiap detik kita butuh dengar-dengaran nama Roh Kudus. Even kita masih kuliah, even kita masih jadi seorang anak, even kita nggak bisa mencari keuangan duit sendiri, tapi kita butuh Roh Kudus loh. Untuk apa? Untuk hidup bagaimana menyenangkan Tuhan, untuk hidup bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak bisa sendiri, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus sudah nggak ada di sini. Tuh, kenapa? Yuk kita baca firman Tuhan yuk. Yohanes pasal ke-14 ayat yang ketiga dan keempat. Terkadang kita berkata bahwa Tuhan Maha Hadir, yes. Allah Maha Hadir, yes. God omnipresent, ya di mana-mana, ya. Tetapi dalam rupa apa? Kadang kita lupa, kita pikir Allah yang namanya Yehova, Yahweh yang hadir. Tetapi sebenarnya Roh Kudus yang saat ini sedang bekerja habis-habisan untuk memproteksi kita. Roh Kudus ini melindungi kita, menjagai kita supaya kita nggak kecolongan, supaya Tuhan itu nggak kecolongan. Anak Tuhan yang diselamatkan balik lagi, balik ke dunia gelap, balik ke lumpur, balik ke padang gurun, balik ke dunia dosa, balik ke dalam hal-hal buruk yang kita dulu sudah terikat. Kalau kita udah diselamatkan, jaga hidup kita bersama Roh Kudus supaya nyenengin Tuhan. Nah, Roh Kudus ini sedang bekerja mati-matian loh, saudara. Ngomong, nak, ayo nak, jangan jatuh lagi, jangan terikat lagi, jangan dukakan aku lagi, jangan bikin aku kecewa. Nak, ayo nak, jalankan kebenaran ini, gitu loh saudara ya. Kenapa Roh Kudus? Karena Tuhan udah gak ada di dunia. Karena Yesus udah gak ada di dunia. Nih ayatnya. Firman Tuhan berkata gini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku Yesus berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat. Ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke. Gimana caranya? Saudara, ayat yang keempat ini menggelitik. Kenapa? Dia ngomong, dan kemana aku pergi, kemana Yesus pergi, kamu tahu jalan ke situ. Gimana caranya? Apakah dengan kemampuan indera keenam kita? Apakah dengan indera penciuman, baunya Yesus nih, Yesus ke kanan, oh Yesus ke kiri? Enggak. Apakah dengan pendengaran kita? Oh, kalau saudara kita nggak bisa dengar suaranya lumba-lumba, saudara, harus ada ultrasonik ataupun apa itu alat untuk mendengarkan suaranya lumba-lumba, ya kan? Apakah kita mendengar, oh suara Yesus bunyinya kayak lumba-lumba? Hanya kita. Saudara, siapa yang memampukan kita bisa mendengar? Supaya kita ngerti Yesus di mana. Yang memampukan kita mengerti Tuhan lari kemana. Di mana Yesus? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Tepuk dadamu. Katakan Roh Kudus. Aku sudah terima. Ya. Tapi gimana? Indikasi, gimana kelihatannya? Apakah orang Kristen tahu-tahu langsung mengerti Yesus di mana? Apakah Tuhan langsung memberikan hikmat? Ting, kamu akan tahu nak, aku di sini. Oh, aku di sini nak. Yesus sudah ngomong, nak aku
pergi ke sono menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku Yesus berada, kita anak WGCC ibadah 1, 2, 3 berada di sana juga. Katakan amin. Siapa yang mau kita berada satu tempat dengan Yesus, angkat tangan. Tapi katakan jangan sekarang Tuhan. Kalau sekarang, sayonara, say goodbye ya saudara ya. PR kita masih banyak saudara. Katakan amin. Emang apa Pak Gem PR-nya? Kok masih banyak? Nah ini, PR kita masih banyak. Terutama yang belum nikah, masih pengen nikah ya kan? Nah, yang pengen menjalani kehidupan masa tua kita, apakah kita menjalani masa tua kita dengan sembarangan, seadanya? PR kita menjadi saksi, sudah belum jadi saksi? Minggu kemarin saya berkata tentang jadi saksi, detail, jelas. Kalau pengen dengar, streaming. Apa saksi itu? Saya nggak bicara soal saksi, tetapi saya mau bicara ayat berikutnya. Yohanes 14 ayat 15, 16, 17. Nah, minta tolong dibukakan berurut-urut ya. Ayat 15, Yohanes 14 ayat yang ke-15, ibadah pertama sudah dibuka. Sudah dibacakan juga. Saudara, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu siapa penolong itu? Roh kebenaran. Di mana di dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kita mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam siapa? Kamu. Oke? Amin saudara. Saudara gini ceritanya. Yesus sekarang nggak ada di dunia, oke? Yesus sekarang sedang menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Yesus, amin. Nah sekarang kita berjalan, Tuhan ngerti kita hidup pasti menjalani kehidupan hari-hari kita, detik-detik kita itu sendiri, ya kan? Terus gimana supaya kita bisa ke tempat di mana Yesus berada? Makanya Tuhan ngomong, aku kirim seseorang buat kamu. Siapa itu? Roh Kudus, Roh Penolong. Berarti apa saudara? Ketika zaman dulu ya, 2000 tahun lalu ketika Yesus naik ke surga, aku akan memberikan kamu Roh Penolong, Roh Kudus. Makanya ya kan, orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan saat itu menanti-nantikan roh itu, amin. Sekarang kita menanti-nantikan juga roh itu. Pertanyaannya kenapa menanti-nantikan? Apakah kita sudah ada Roh Kudus? Itu pertanyaannya. Atau roh tikus, ya kan? Suka menggerogoti, ya kan? Nah, roh yang ada di dalam kita ini roh apa? Pertanyaan di dalam hidup kita, roh yang luar biasa itu yang harus di dalam diri kita. Cuman kita membebaskan roh itu bekerja enggak supaya kita ini layak gitu loh. Katakan layak. Layak di tempat di mana Yesus berada. Oh saya kerja udah logis aja deh kekristenan. Udah kekristenan itu apa yang diomongin udah biasa aja. Udah gak usah pakai bahasa-bahasa roh deh. Udah gak usah pakai nunggu mujizat-mujizat. Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Ya. Tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita sesuai kebenaran enggak? Sesuai maunya Tuhan enggak? Ayat 15 berkata bahwa jikalau engkau menuruti perintahku. Jelas Tuhan mengatakan bahwa kalau kita enggak mengikuti perintah Tuhan, kita enggak ngerti loh apa yang Tuhan mau. Kemana Yesus berada kita tahu. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Ada dua hal saudara. Sebelum Tuhan kembali ke sini, ya kan? Siapa yang mau Yesus rindu kembali? Angkat tangan. Oh enggak ada rindu ya. Yesus rindu. Siapa yang rindu Yesus datang kedua kalinya? Angkat tangan. Enggak ada yang rindu. Oh rindu semua. Oke, amin. Siapa yang buru-buru Yesus datang? Saudara udah terburu. Saudara, kalau orang hamba Tuhan yang zaman dulu ngomong gini, segera datang ini zaman akhir zaman. Haleluya. Oh. Saudara intermezzo, oke?
Nah kadang gitu kalau kita WL pemusik gitu kan, ada musik gini, jadi ikut ngantel-ngantel gitu. Saudara yang terkasih, balik. Ini ke distract sedikit ya. Artinya Bapak Ibu Saudara fokus. Tapi saya otomatis loh gini. Oke, balik ke jalan yang benar. Supaya bangun katanya. Enggak, saya percaya di sini enggak ada yang ngantuk. Amin. Amin. Yuk balik lagi. Saudara begini ceritanya. Sampai mana tadi? Hah? Yesus datang kedua kali. Pendeta zaman dulu saudara ngomong, saudara ini adalah akhir-akhir zaman. Udah akhir zaman ada akhirnya lagi kan. Yesus segera datang tiba. Padahal dia yang mati duluan gitu kan. Wah, ini sembari intermezzonya seperti itu. Artinya saudara jangan berharap buru-buru Yesus datang. Buru-burulah hidup kudus. Katakan amin. Buru-burulah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita nggak ngerti kapan Tuhan mau datang segera. Segera tahun 2030 akan ada kedatangan Tuhan gitu kan. Kita generasi terakhir yang akan menyaksikan Yesus turun. Mungkin ada yang ngomong gitu. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi jangan berharap itu saudara. Yang sekarang perlu kita kerjakan bahwa layak enggak kita di sono. Gitu loh. Pantas enggak kita di sana. Yesus datang, ternyata kita enggak pantas. Amboy gitu kan. Saudara, yang paling penting cek koreksi hidupmu, apakah kita sudah ada roh penolong itu. Oh sudah ada. Minggu kemarin saya ngomong, kalau orang yang ngomong Yesus adalah Tuhan, ada Roh Kudus, sudah ada. Tapi saudara yang terkasih, saya percaya pernah dengar cerita soal di sekolah minggu nih. 5 roti, salah. 5 apa? 5 apa? 5 roti dan 2 ikan gitu. 5 ikan dan 2 roti. Bukan, 5 itu banyak. 5 gadis bijaksana. Dan 5 gadis bodoh. Sekarang hubungannya apa? Yesus datang sama 5 roti gitu kan. Sekarang hubungannya ini. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saudara, mereka semua gadis ini adalah siapa? Yang mempersiapkan mempelai datang. Oke? Artinya 10 gadis ini layak dulu. Oke? Saudara yang di tempat sini layak semuanya. Katakan amin. Oke, kita sudah ada Roh Kudus. Tetapi, katakan tetapi ada klasifikasi 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Apa yang jadi bodoh? Karena 5 gadis bodoh ini gak ngerti bahwa minyaknya udah habis. Tetapi 5 gadis bijaksana menyediakan, mengusahakan, mengupayakan, mengerjakan minyak dalam hidupnya penuh. Supaya Tuhan ngomong gini, 5 gadis bijaksana sini masuk ke dalam pesta perkawinan. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, jangan mentang-mentang sudah jadi jemaat WGCC. Jangan mentang-mentang sudah kenal Yesus, merasa Bapak Ibu Saudara akan ada di tempatnya Yesus. Oh no, kalau enggak ada minyak dalam hidupmu, gelap jalan hidupmu, gelap arah hidupmu, gelap keputusanmu, salah memutuskan, salah mengambil keputusan menikah, salah mengambil keputusan berusaha, salah mendidik anak, salah dalam menjalani kehidupan. Akhirnya ngomong, Yesus kamu gak peduli sama aku Tuhan. Kamu gak ngerti perasaan ini, sakit, udah patah hati. Retakan, patah hati, putus cinta, aku gak terima Tuhan. Tapi ngerti gak, apakah kita menyiapkan minyak itu penuh? Menanti-nantikan kedatangan Yesus enggak sembarangan, saudara terkasih. Jangan mentang-mentang sudah Kristen, sudah cukup. No. Kemarin ada anak pastori, Pak, ini sembari intermezzo. Pak, kemarin biliat boleh enggak? Wah, boleh. Enak biliat, bisa, pintar. Tapi saudara, boleh enggak biliat? Enggak masalah.
Tetapi komunitas itu tiap hari, wah biliat, wah nagih. Saya percaya di sini nggak ada, di sini nggak ada. Semuanya ngerti cari duit, semua ngerti kerja, semua ngerti waktunya kuliah, amin. Jemaat WGCC anak mudanya ngerti aturan dan ngerti waktu, amin. Dahsyat. Nggak ada masalah, yang salah ketika kita kecanduan. Oke? Yang salah ketika kita mulai judi. Yang salah ketika minyak kita ketika di tempat kita main bowling, biliar, badminton, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Meninggalkan tanggung jawab hidup kita mencari Tuhan. Meninggalkan menanti-nantikan Tuhan. Saudara bisa loh sambil nyodok nyembah Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan. Joy ikut kau Joy, bisanya kau Joy. Wah, sambil nyodok. Tas. Wah gak masuk terima kasih Tuhan. Saudara jaga minyak itu. Tapi saudara ada gak main biliar, gak masuk dek. Haleluya. Yang ada main biliar, dek. Kecoa. Bahasanya ini loh saudara. Kalau bahasamu gak benar, minyakmu berkurang. Hidupmu jadi biasa dengan dosa, minyakmu berkurang. Hidupmu jadi biasa gak berdoa, minyakmu berkurang. Hidup kita jadi biasa gak baca firman, minyakmu berkurang. Hidup kita udah biasa melakukan dosa dan merasa enjoy, minyakmu berkurang. Bahaya. Jadi kalau beliat jangan lupa mengucap syukur ya. Katakan amin. Iya, nyodok tang. Puji Tuhan. Nyodok sini tang, Petrus. Gitu kan. Tang, Petrus 3 kali ayam berkokok. Nah, jadi pikirannya firman Tuhan terus ya. Wah, gitu kan. Sorry ya, lagi hit soalnya. Namanya fresh di telinga saya, jadi saya pakai contoh. Saudara, artinya gini loh saudara. Di dalam kita menanti-nantikan Tuhan, jangan lupa apa? Mencari minyak. Minyak baru, minyak penuh minyak, jangan berkurang. Artinya kita peka dengan dosa. Artinya kita peka dengan jadi Kristen biasa-biasa aja. Artinya kita peka dengan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, kita harus ngerti bahwa sebenarnya kekristenan yang aku jalani ini harus seperti apa. Amin saudara. Kalau mau tahu kekristenan yang mau kita jalani seperti apa, kita baca Jemaat Mula-Mula di dalam KPR, Kisah Para Rasul 1 ayat berapa ya? Di situ saya ayatnya nggak hafal saudara. Ini tadi langsung Tuhan berkata Kisah Para Rasul, Jemaat Mula-Mula. Bisa bantu saya cari? Ayo siapa yang cepat nanti dapat dapat pujian maksudnya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kalau nggak salah 24. Oh, Kisah Para Rasul kedua. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. 42. KPR 2 ayat 42. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka bertekun dalam 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. 44. Tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Cukup. Oke, saudara yang terkasih, begini saudara. Di dalam kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya, salah satunya yuk
kita jaga minyak kita. Kita jaga minyak kita supaya nggak berkurang. Caranya berkomunitaslah kepada orang yang mau mencari Tuhan. Cari komunitas, cari circle, cari environment, lingkungan, teman-teman yang mengingatkan kebenaran. Jangan lupa berdoa, jangan lupa firman Tuhan. Ayo Pondok Daud, ayo nyari Tuhan, ayo terus kejar Tuhan, ayo jangan lupa. Ya kan saudara, kebenaran terus yang dibicarakan. Saudara untuk menjaga minyak itu, untuk menjaga api itu, untuk menjaga roh itu penuh dalam hidup kita, berkomunitaslah di VGCC, khususnya HC, khususnya Datang Pondok Daud. Kenapa? Karena di situ kita bisa ngerang, Tuhan tolong aku, Tuhan Engkau baik. Kita bisa ngalamin mujizat Tuhan. Berapa banyak orang yang mengalami mujizat di dalam Pondok Daud? Berapa banyak orang mengalami mujizat di dalam hadirat Tuhan? Berapa banyak orang mengalami kemenangan di dalam penyembahan dalam Tuhan? Saudara, yuk kita jaga minyak itu. Ketinggalan zaman lu bro. Doa terus. Udah zaman dulu bro. Udah waktunya sekarang hebring bro. Habisin waktu. Satu hal yang mau saya ajak buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jaga minyak itu tetap penuh. Meskipun kita habis Senin sampai Jumat di Jakarta. Meskipun Senin sampai Jumat di luar kota. Meskipun kita harus online di dalam WGCC. Meskipun kita kerja siang malam. Tetapi satu hal, minyakmu jangan sampai habis. Itu yang pertama. Udah setengah jam saudara. 10 menit lagi. Yang kedua, terus gimana kekristenan kita? Indikasi kekristenan kita kelihatan ketika orang penuh dengan minyak, dengan Roh Kudus, dia akan antusias ketika ada pertemuan, ketika dalam komunitas kebenaran, ketika ada di dalam komunitas persekutuan pengajaran. Yang kedua, saudara ngerti enggak? Indikasi orang yang penuh dengan Roh itu adalah Besaleel dan Aholiab. Apa sih keuntungan dipenuhi Roh Kudus? Apa sih keuntungan mengalami Roh Kudus? Keluaran, kita baca firman Tuhan. Keluaran 35. Saudara, saya pengen menyampaikan ini bahwa sebenarnya ketika Yesus gak ada di bumi, Tuhan itu udah mempersiapkan sesuatu yang ajaib dan dahsyat saudara. Ya, minta tolong. Keluaran 35. Keluaran 35 ayat ke 34. Keluaran pasal 35. Kita sedikit belajar ya saudara ya. 31. Ayat 31. Ini sedikit saya ceritakan latar belakangnya. Jadi pada waktu itu Musa pengen bangun bait Allah. Tetapi di situ enggak ada satupun orang yang ngerti. Mereka masih keluar dari bangsa Mesir. Kemudian bangun bait Allah, terus kayak mana Tuhan caranya? Ya kan? Enggak ada yang ngerti. Bangun bait Allah gimana caranya? Lalu ada namanya pengangkatan Besaleel dan Aholiab. Ayat yang ke-31. Dan telah memenuhi, ayat 30 dulu deh, ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah. Dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang ke-34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya Besaleel dan Aholiab ya. Dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ayat 35, ia telah memenuhi
Mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Stop, saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memenuhi, katakan memenuhi, Tuhan memenuhi Besaleel, Aholiab dengan rohnya. Penuh roh. Sebelumnya siapa yang ngajar Besaleel, Aholiab? Gak ada. Siapa yang nyekolahin Besaleel, Aholiab? Gak ada. Artinya ketika kita penuh dengan roh, makanya kualitas hidup kita ini beda. Cara berpikir kita ini beda. Cara hidup kita ini beda. Cara bertindak kita ini beda. Kalau orang Kristen ngomong, aku gak bisa, aku gak ngerti, aku gak mungkin bisa, janganlah, jangan aku. Dia gak ngerti ketika penuh dengan roh, gak ada yang gak bisa buat Tuhan. Ketika kita penuh dengan kuasa dan pengurapan, minyak itu penuh, maka gak ada yang ngomong gak bisa. Sudah dibuktikan nih Besaleel dan Aholiab. Aduh susah Pak Gem, aduh susah Kak, aduh susah Bu. Kayak mana, gimana caranya? Oh tidak ada yang susah buat Tuhan. Karena Tuhan udah ngerjakan kepenuhan roh itu. Maka Tuhan memberikan pengetahuan, keahlian untuk mengajar, ya kan? Keahlian untuk mengerjakan, tukang, semuanya ada di dalam hidup kita. Jadi saudara yang terkasih, tanda orang yang penuh dengan roh, hidupnya berkualitas. Katakan amin. Hidupnya efektif. Katakan amin. Dia gak mau buang-buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang sourcing atau sumber daya. Dia gak akan malas-malasan ketika orang penuh roh. Katakan amin. Ketika orang yang penuh roh, dia gak akan menjadi orang yang biasa aja. Dia akan menjadi history maker. Ketika orang penuh roh, dia akan menjadi orang yang berkualitas dan dampak. Orang akan ngomong gak ada lu gak rame guys. Orang akan ngomong wah orang ini aku perlu orang ini. Kita dibutuhkan dimanapun berada. Artinya sebelum Yesus ada, pertanyaan saya, apa karya hidup kalian? Apa yang sudah kalian kerjakan? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita miliki, keahlian apa? Aku gak bisa apa-apa, aku cuma kayak gini, minta. Aku gak mungkin minta kayak gini, aku orang miskin, aku gak bisa apa. Minta, penuh dengan roh, minta penuh dengan roh. Saudara udah banyak buktinya, orang Kristen gak bisa apa-apa, tetapi sukses. Udah ada buktinya, hamba Tuhan, dipakai Tuhan, sukses. Udah ada buktinya, orang yang gak ngerti ini jadi tahu, banyak bukti. Kalau orang yang penuh dengan roh, ketika dia kejar sesuatu, aku harus bisa sini. Tuhan kasih niat hati, kasih semangat, kasih kerja keras, kasih kebenaran itu untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan kecil hati ya. Jangan tawar hati kalau kita dari orang terbelakang. Jangan kecil hati kalau kita sekarang terpuruk. Jangan bersusah hati kalau kondisi kita sekarang seolah-olah Tuhan gak ada solusi, Tuhan gak ada jalan. Jangan kecil hati, jangan tawar hati, jangan patah arang, jangan putus asa. Karena ada harapan di dalam Tuhan. Ketika kita penuh dengan roh itu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Aku udah nikah lama banget tapi kok kayak gini-gini aja. Aku udah bekerja kayak gini-gini, kenapa cuma kayak gini-gini ya? Pertanyaannya, kamu bekerja untuk Tuhan atau untuk manusia? Kamu bekerja untuk cari duit atau untuk menyenangkan Tuhan? Kamu bekerja untuk mengisi waktu atau untuk melayani Tuhan? Aku kuliah kayak gini aja. Kamu kuliah hanya membuang waktu, kamu kuliah enggak mengucap syukur, kamu kuliah memanfaatkan efektif waktumu enggak? Pertanyaannya, ketika kita penuh roh, roh Tuhan itu akan ngomong loh, nak, jangan buang waktu ya. Nak, jangan ditunda ya. Nak, ayo kerjakan. Nak, kasih yang terbaik. Nak, lakukan itu. Nak, jangan patah arang.
kata-kata yang benar, firman itu muncul nih di sini nih. Karena ada Roh Kudus sebagai penolong hidup kita. Dua hal, saudara. Jangan biarkan minyakmu berkurang. Akhirnya tempat yang sudah Tuhan sediakan, oh ini buat Joy ya, khusus sudah aku tulis buat Joy. Ini buat si Joko, ya kan? Ini buat si siapa lagi, Susi gitu kan? Susi Lo gitu kan? Susi Lo nggak masuk karena jadi susila. Ngerti maksudnya ya? Saudara, minyakmu ketika habis, kursi tempat itu kosong. Sayang. Jaga minyakmu, jaga apimu, jaga hidupmu on the track-nya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Hidup dalam berkomunitas supaya kita semakin cinta Tuhan. Itu indikasinya hidup kita berkualitas. Makanya komunitas yang berkualitas itu di dalamnya banyak anak Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah, nanti ibadah ketiga saya akan ngomong soal multiplikasi. Roh Tuhan, Roh Kudus bawa multiplikasi yang seperti apa? Nah, saksikan. Saksikan. Datang lagi ibadah tiga. Jangan, pulang aja. Lakukan yang ini aja dulu deh. Pulang. Lakukan yang ini. Nanti ibadah tiga, waduh Pak Gem penuh, muntah-muntah nanti. Udah, lakukan ini dulu. Ya, kalau komunitasmu membawa hidupmu semakin jauh dan enggak melakukan kebenaran, ngomong dalam hati, Roh Kudus, sorry ya, aku udah gak denger-dengeran namamu. Aku udah buat kamu, aduh sedih. Sorry ya Roh Kudus ya. Bertobat, minta ampun. Kalau kata-katamu udah gak enak buat anak-anakmu, kalau kata-katamu gak enak di telinga istrimu, tahu-tahu istrimu duduk termenung nangis, minta ampun, minta maaf. Aku udah mengurangi kapasitas minyak itu. Hidup kita udah gak ada di dalam kebenaran. Kalau hidupmu malas-malasan, minta ampun sama Roh Kudus yang udah ngoroi terus. Ayo rajin. Saudara, saya juga belajar. Sama kok, kita belajar. Ya, tunjukkan kualitas komunitas yang berkualitas. Amin saudara. Minta Tuhan penuhi aku. Yuk katakan Tuhan penuhi aku. Bangkit berdiri yuk. Kita tutup, kita selesai. Selesai bener nih. Saya 9 menit ya, saya tadi minta 10 menit tambahan. Tuhan penuhi aku. Ngomong, Tuhan, aku butuh kuasa dari tempat maha tinggi. Aku butuh Engkau. Aku butuh telingaku ini peka dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Aku butuh hadirat-Mu penuh dalam hidupku. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kalau ada waktu datang Pondok Daud. Kalau di Pondok Daud ada hadirat Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, yuk dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Biarlah penuh, minta kepenuhan siang hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Katakan, Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Saudara yang terkasih, lagu ini mengingatkan saya, menyembuhkan hati yang terluka, memulihkan hati yang hancur. Saudara sadar enggak minyakmu sudah berkurang ketika terluka? Minyakmu sudah pahit, minyakmu sudah berkurang. Enggak mengampuni, minyakmu sudah berkurang. Yuk izinkan Tuhan, aku mau mengampuni. Aku enggak mau minyakku berkurang Tuhan. Aku mau jadi 5 gadis bijak yang menjaga minyak kami penuh. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Katakan, yes, Kau hadir di sini. Oh, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati, Bapa kekal mulia, Kau hadir, Yesus memulihkan hati kami yang terluka, ku kan tenang bersama. Sekali lagi katakan, mengalir, mengalir, mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati kami Tuhan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Wanita, ibu-ibu katakan, wanita dan ibu-ibu katakan, bapak-bapak berdoa, katakan minyak baru, penuhi aku dengan minyak-Mu. Laki-laki bapak berdoa, Tuhan penuhi kami dengan minyak-Mu. Aku butuh minyak-Mu, aku butuh minyak-Mu. Penuhi, 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 penuhi kami dengan minyak-Mu. Minyak yang baru, minyak yang baru. Yes, yes. Bapak-bapak, pria, kaum pria nyanyikan mengalir. Para wanita, ibu-ibu berdoa minta minyak yang baru, penuhi minyak yang baru. Kuasa Minyak yang baru Tuhan, Kau nyatakan penuh, penuh, aku butuh minyak-Mu, minyak yang baru, penuh dengan Roh. Yes, yes, Kau hadir di, penuhi kami minyak baru Tuhan, minyak yang baru Tuhan, memulihkan hati kami, minyak yang baru memampukan mengasihi, minyak yang baru memampukan mengampuni, minyak yang baru memampukan menjalani hidup baru. Mengalir, katakan bersama, kuasa dari minyak yang baru memampukan menghadapi persoalan, minyak yang baru penuh dengan minyak memampukan menghadapi tantangan hidupmu. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Sekali lagi, mengalir kuasa-Mu, Kau hadir di sini. Sebab kami percaya memulihkan hati kami. Oh, ku kan bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuh, 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 penuh. Minyak yang baru, minyak yang baru, minyak yang baru. Penuhi kami dengan minyak yang baru. Kirabata syakara rabaya rabata shekere rabaya rabaya rabata ya rabokoyo rabaya rabati. Kinarabaya rabala rekene rabicine rabaya rabona rabo. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu, saudara. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, ini hati kami persembahkan padamu Tuhan. Dengan hati yang hancur, hati yang rindu akan hadirat-Mu.
Penuhi kami dengan minyak yang baru. Penuhi kami dengan minyak yang baru. Penuhi kami dengan minyak yang baru. Tidak ada bayar. Penuhi kami dengan minyak yang baru. Penuhi kami dengan minyak yang baru. Penuhi kami dengan minyak yang baru. Ya. Haleluya. Kami terima setiap pengurapan daripada Tuhan. Kami terima Tuhan kepenuhan yang daripada Tuhan. Hidup kami dipimpin dengan Roh Kudus. Langkah kami demi langkah kami dipimpin dengan kebenaran Roh Kudus. Pakai hidup buat saksi kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kiranya pengurapan daripada surga turun memenuhi kami. Dan kami mau menjadi beda Tuhan. Kami mau berbeda dengan mengandalkan Engkau. Dengan tuntunanmu dan pimpinanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Amin. Saya juga sangat diberkati ya dengan firman Tuhannya. Sangat merasakan Roh Kudus siang hari ini. Kami percaya Bapak Ibu semuanya juga dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita bisa siapkan persembahan kita. Mungkin ada yang membutuhkan amplop. Nanti Aser akan membantu. Atau bisa melalui non tunai, melalui QRIS, melalui transfer, mesin EDC. Dan bisa melalui QRIS dengan yang sudah ada di tempat duduk Bapak Ibu semuanya. Kami percaya persembahan kita adalah persembahan yang akan menyenangkan hati Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah terus Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya jika Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, maka minyak itu akan penuh dalam hidup kami. Kami terus Tuhan akan menjadi dampak jika Roh Kudus itu terus tinggal dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Ini saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kami percaya Tuhan, persembahan kami adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami terus memberi Tuhan, karena kami percaya saat kami memberi, kami pasti menerima. Saat kami mencari, pasti kami mendapat. Saat kami mengetuk, maka Tuhan akan membukakan pintunya. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi berkat Tuhan di gereja ini, bahkan menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Ini persembahan kami, kuduskan, sucikan persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya lupa, terima kasih Bapak Gembala untuk firman-Nya dan Ibu Gembala. Maaf saya lupa tadi mengucapkan terima kasih buat firman-Nya. Tuhan memberkati selalu pelayanannya. Dan kini saatnya mungkin kami mau menyambut jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Mungkin ada di sebelah kanan, sebelah tengah atau sebelah kiri. Oh puji Tuhan semuanya jemaat yang setia ya terus beribadah. Dan sama-sama kita doakan untuk tempat yang kosong, kita doakan Tuhan mengirimkan jemaat yang rindu terus mencari hadirat Tuhan di tempat ini. Karena kami percaya jika tempat ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan, banyak jemaat yang rindu terus mencari Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk pengumuman selanjutnya akan ditampilkan melalui multimedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masa pekan GBYS WGCC Ayan Mall Delta Mas. Ibadah raya diadakan 3 kali
jam 11 pagi, jam 2 siang, dan jam 5 sore, disertai dengan sekolah minggu Saint Kids. Di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Di dalam hadiratnya ada kemenangan yang besar. Mari alami kasih dan kuasa Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang diadakan di Pondok Daud setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Homesel diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di wilayah masing-masing. Mari bergabung untuk menjadi bagian dari keluarga Allah di Homesel. Homesel Youth diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di WGCC Ion Mall Delta Mas. Hai anak muda, mari bergabung bersama kami di ibadah pemuda Youth Impact yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore di WGCC Ion Mall Delta Mas. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening DBS WGCC ataupun melalui QRIS dan mesin edisi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani bersama dengan kami di Praise and Worship, multimedia, kameramen, guru sekolah minggu, mari daftarkan diri Anda ke nomor admin yang tertera. Sekian warta sepekan GBYS WGCC Kita bangkit Ion Mall berdiri, Delta Bapak Ibu Mas. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dalam nama Yesus, untuk cari berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, sekali lagi sama-sama katakan, dalam nama Yesus, amin. Untuk cari berkat, dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, sudah Engkau menyertai ibadah dua pada siang sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang sudah diberkati, dipulihkan, disembuhkan ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami, mengingatkan kami, biarlah kami terus menjaga minyak kami di dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, tolong Roh Kudus, biarlah kami terus boleh menjaga minyak baru kami Tuhan. Sehingga suatu saat nanti Kau menemukan kami setia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau berdoa syafaat, kami mau membawa bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau-pulau, setiap desa-desa, Tuhan memberkati. Indonesia damai, Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan Yesus para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, bahkan aparatur negara, dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati, biarlah mereka Tuhan bekerja dengan roh takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Kabupaten Bekasi,
Kami memberkati Kabupaten Bekasi, kami memberkati Kota Delta Mas dan sekitarnya. Tuhan memberkati setiap kawasan-kawasan yang ada. Tuhan memberkati juga setiap perkantoran yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga setiap denominasi gereja-gereja yang ada di Cikarang ini. Biarlah terus memberikan kesatuan hati. Walaupun berbeda-beda denominasi Bapa, tetapi tetap kami satu. Kami menyatu Tuhan, kami menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, yang ada di kota, di pedalaman sekalipun. Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membawa juga Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini, maupun yang tidak hadir. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Setiap apapun pergumulan, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang menjadi jawaban bagi kami. Kami berdoa, berikan kami hati yang tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang kami memberkati WGCC Iron Mall Bapa. Tuhan pakai hari-hari ini untuk menjangkau jiwa, untuk memenangkan jiwa di kota Cikarang ini Bapa. Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan berkati Iron Mall juga ya Bapa. Bahkan Tuhan Iron Mall juga Tuhan boleh menjadi Tuhan akses Tuhan untuk jiwa-jiwa datang kepadamu, menyembah, memuliakan namamu di WGCC Iron Mall. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami buat Bapak dan Ibu Gembala kami Pak Bilani dan Ibu Ruth Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sudah memberikan tanggung jawab bagi mereka dan kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu atas Bapak dan Ibu Gembala kami. Kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan, pengurapan yang baru Tuhan anugerahkan Bapak. Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati keluarganya. Usaha yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anaknya Tuhan buat berhasil juga Bapak. Bahkan Tuhan tim pastoral yang ada di Bapak Gembala kami, Tuhan memberkati mereka juga. Sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan di sepanjang hari ini. Baik ibadah 1, ibadah 2. Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, bahkan Tuhan berikan mereka upah yang spesial ya Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati perjalananmu. Engkau dibawa Tuhan terus naik ke atas, tidak turun ke bawah. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau terus diberkati dalam setiap apa yang kau kerjakan. Ladangmu diberkati, diberkati adonanmu, diberkati keluargamu, diberkati istri, suami, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan sekolahmu, diberkati masa depanmu gilang gemilang. Kiranya Tuhan berkat dari segala bangsa turun dalam kehidupanmu. Kiranya kelimpahan dari seberang laut melimpah dalam kehidupanmu. Tuhan penyertaan Tuhan sempurna mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya mencurahkan roh-Mu, mencurahkan minyak yang baru, memenuhi minyak dengan minyak yang baru. Percaya penyertaan Tuhan sempurna dan penyertaan Tuhan terus menerus dalam kehidupanmu. Terjadi mujizat besar dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. And the angels